Saya teruskan ke sini, tapi di sini di Kejadian ya, pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Dili. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada dua orang ustadz yang sedang ngerumpi, tapi dalam mengerumpinya itu mereka sedang menertawakan keyakinan orang lain, menertawakan kitab suci orang lain. Saya pikir ini bukan tindakan yang pantas untuk dilakukan oleh seorang ustadz yang memiliki nama besar di Indonesia ini ya. Nah, apa yang mereka lakukan dan mereka tertawakan? Sebelumnya mari kita menyimak video berikut ini. Selain menghafal Al-Quran juga, saya menghafal dari kitab-kitab lain. Seperti Bible juga saya menghafal. Ya, dan saya dari sejak masuk kelas 1 aliyah, ya, ada yang masuk Islam dan saya pinjam ya dari versinya Barnabas, versi yang lain, versi yang ada perubahan dan sebagainya, itu saya kumpulkan. Jadi kadang kalau saya sedang libur, saya pergi ke toko buku, saya kumpulin lagi, ada versi yang baru nggak, ada yang baru nggak, jadi saya pelajari lagi. Nah, sekarang contoh begini misalnya, coba Anda buka di Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Ustaz Felix boleh googling lah ya, kan sekarang sudah online ya. Di Kejadian coba buka pasal 32 ayat 28. Ya, pasal 32 ayat 28. Ya. Kitabnya Kejadian. Kitab Kejadian. Ya. Ada, maka orang itu berkata, boleh bantu saya di situ? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Ini dia. Belum selesai itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, ya. Sebab engkau telah bergumul melawan itu dia. Iya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan kau menang. Itu persoalannya. Ya. Saya teruskan ke sini, tapi di sini di Kejadian ya, pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Manusia juga kalah. Karena kalah itulah kemudian ya Yakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu, disebutnya dengan Israel. Jadi ganti namanya, jangan Yakub, Israel, untuk menyuguhkan kekuatan. Ya jangankan manusia, Tuhan aja kalah. Ya, jadi persoalan teman-teman sekalian, ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini. Kalau saya melihat dua orang ini sedang mentertawakan dirinya sendiri ya, karena mereka sebenarnya menertawakan kitab suci orang lain yang mereka sendiri saja tidak paham, tidak mengerti artinya, tidak mengerti konteks ayat ini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara atau membahas mengenai Yakub, ini menarik ya. Yakub dalam bahasa Ibraninya itu Yaakov, yang artinya penipu. Jadi arti nama Yakub itu tidak baik karena artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah penipu. Jadi karena nama Yakub itu penipu, maka dia hidup sebagai mana nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepadanya. Jadi Yakub hidup sebagai seorang penipu. Siapa yang ditipu oleh Yakub? Yang pertama yang ditipu adalah orang tuanya, kedua kakaknya, ketiga adalah mertuanya, yaitu Laban. Jadi Yakub menipu dengan cara memasang kulit binatang supaya dia dikira Esau oleh bapaknya sehingga dia mendapat berkat kesulungan. Kemudian Yakub menipu kakaknya dengan mencuri hak kesulungan dengan diganti dengan sup atau semangkok sup kacang merah. Kemudian yang ketiga, dia menipu mertuanya dengan cara mengambil ternaknya. Jadi dia mengakali supaya ternak itu ada yang polos, ada yang berbintik-bintik gitu. Dan Yakub punya cara supaya itu terjadi. Nah, jadi karena apa yang dia lakukan ini, akhirnya Yakub mempunyai masalah yang besar dalam hidupnya. Terutama masalah dengan kakaknya si Esau ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa
Yakub sedang menuju perjalanan kepada kakaknya. Jadi Yakub ini sedang ketakutan di dalam ayat ini. Takut kenapa? Takut dibunuh oleh kakaknya si Esau ini. Karena dia sadar bahwa dia pernah menipu kakaknya. Dan hal itu seharusnya tidak dilakukan oleh Yakub. Nah, dalam pergumulan yang berat itu di ayat selanjutnya, ayat 22 sampai ayat 32, itu dijelaskan, diceritakan seolah-olah pergumulan yang berat yang dialami oleh Yakub ini terjadi seperti kisah nyata. Nah, ini menarik nggak ya? Gaya penulisan orang Ibrani, orang Israel itu adalah menuliskan sesuatu, bisa jadi pergumulan orang itu seolah-olah bahwa pergumulan ini adalah kisah nyata. Jadi Musa menuliskan apa yang dialami oleh Yakub di pinggir sungai Yabok itu seolah-olah ini adalah kisah nyata di mana Yakub benar-benar bergulat dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat masalah yang pelik yang dialami oleh si Yakub ini dan ketakutan, dia pengecut, tidak berani bertemu dengan kakaknya gitu ya, dia penipu. Jadi ini bukan masalah yang sepele, ini masalah yang besar yang dialami oleh Yakub. Sehingga di pinggir sungai Yabok itu, dia sedang bergumul berat tentang dirinya, tentang hidupnya, tentang masalahnya. Dan itu dibawanya kepada Tuhan, supaya Yakub itu diberi jawaban, supaya Yakub itu dibebaskan dari masalah yang sedang dia hadapi. Dari siapa? Dari kakaknya si Esau. Oke, kita kembali ke konteks di sini ya. Saya akan membaca mulai ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ingat ya, Yakub tinggal seorang diri, semuanya ya, istrinya, anaknya, budaknya, semua ternaknya itu sudah diseberangkan dari sungai Yabok. Tinggal Yakub seorang diri. Kemudian narasinya berubah dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub, "aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nah, di sini ya, di sini diceritakan kemudian Yakub bergulat dengan seorang laki-laki. Siapa itu? Itu adalah Malak Yahweh. Nah, itu kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang pertama. Di situ Yakub melihat bala tentara Allah gitu ya. Nah, di sini ketika Yakub bergulat dikatakan orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat dan juga Felix Xiao tadi menertawakan cerita inilah ini, masa iya Allah bergulat dengan manusia? Manusia menang, Allahnya kalah katanya dia. Ini Allah macam apa? Kok kalah bergulat dengan manusia? Allah kok di smackdown sama manusia katanya. Ternyata smackdown itu sudah sejak dulu kalah pemirsa katanya. Ini sungguh cerita yang memalukan dari ketidaktahuan mereka. Nah, kalau seandainya Tuhan sungguh-sungguh bergulat dengan Yakub, apakah kira-kira Yakub menang? Apakah kira-kira Yakub hidup bisa bergulat dengan Tuhan? Tentu tidak. Jadi bergulat itu bukan berarti secara harafiah, tidak melulu
Tidak harus artinya itu ya berkelahi, bergulat, smackdown-smackdownan seperti kata Ustadz Adi Hidayat tadi. Tidak seperti itu. Karena kata bergulat itu juga bisa berarti lain gitu ya. Ada peribahasa yang mengatakan bergulat dengan pikirannya sendiri. Coba cek di Google, di internet, ada nggak istilah itu bergulat dengan pikirannya sendiri? Ada. Kemudian, yang kedua, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 30 ayat 8. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Apakah pikirmu Rahel dengan Lea ini bergulat jambak-jambakan, smackdown-smackdownan begitu? Ya enggak. Ini adalah sebuah peribahasa yang sebenarnya itu menunjukkan betapa hebat pergumulan Rahel dengan Lea. Ini mengenai pergulatan batin. Jadi mereka sedang rebutan kasih, rebutan cinta dari suaminya, sehingga mereka berlomba-lomba memberikan anak. Jadi itu yang dicatat dalam Kejadian pasal berapa tadi ini? Pasal 30 ayat yang ke-8. Ingat lagunya Iwan Fals yang liriknya itu, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Nah, apa maksudnya Iwan Fals menulis lirik ini? Apakah waktu itu Iwan Fals sedang bengong di teras, kemudian main gitar, ngopi, lihat anak kecil berkelahi dengan waktu, ya, banting-bantingan dengan waktu kayak orang gila begitu? Ya enggak. Jadi ada istilah-istilah itu yang sebenarnya ya maknanya itu bukan seharusnya seperti itu gitu loh ya. Contoh juga kan ada orang yang memikul beban hidup sangat berat. Nah, beban hidup kok dipikul gitu ya. Gimana cara mikulnya? Pakai apa dia mikul? Nah, kan enggak ya. Jadi seharusnya orang-orang seperti ini sebelum mentertawakan dirinya sendiri itu belajar lah ya, jangan seperti itu. Malu kalau akhirnya ketahuan. Nah, kembali kepada kisah si Yakub ini ya. Nah, Yakub dipukul pangkal paha dan kemudian terpelecok, itu adalah konfirmasi jawaban Tuhan atas doa-doanya. Jadi ini yang dimaksud itu ya. Nah, kemudian di situ dia mengatakan bahwa izinkan aku pergi. Nah, kembali di sini ya. Kalau dia tidak pergi, fajar menyingsing gitu ya, pasti Yakub akan mati karena tidak seorang pun bisa melihat wajah Allah. Maka di sini dikatakan selanjutnya, maka Yakub menamai tempat itu Peniel, ayat yang ke-30, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Peniel itu adalah singkatan dari Panim Elohim. Panim itu wajah, Elohim itu Tuhan. Jadi wajah Tuhan, wajah Allah. Nah, jadi jelas ya di sini. Dan kemudian dalam pergulatannya itu Yakub menang. Ternyata dia menang ya bergulat. Menang bergulat ya, menang bergumul. Jadi Allah kalah? Enggak, di sini tidak disebutkan ada Allah kalah. Jadi kalau Allah kalah, ya Allah yang macam apa bisa kalah dengan manusia? Dan menariknya di sini adalah ketika pergulatan itu selesai, Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Kenapa? Karena Yakub akan menjadi bapa dalam bangsa yang besar. Maka namanya tidak boleh lagi Yakub penipu, itu tidak boleh. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ketika seseorang mengalami pergumulan berat, dibawa pergumulan itu kepada Tuhan, dia bergulat semalam-malaman dengan dirinya sendiri, masalahnya, dengan bebannya itu ya. Jadi ketika dibawa Tuhan, kepada Tuhan dan dia menang, inilah yang terjadi. Apa? Perubahan hidup yang sangat radikal. Dari yang sebelumnya Yakub ini penipu, Yakub pengecut, penakut. Kemudian kalau kita melihat pasal 33, di situ Yakub dengan semangat percaya diri, tidak ada ketakutan sedikit pun bertemu dengan kakaknya. Dan apa yang terjadi? Hubungan mereka dipulihkan. Jadi dia akibat dari bergumul dengan Tuhan, hubungan yang rusak itu juga dipulihkan.
dipulihkan. Sekian dari saya. Semoga ini mencerahkan kita dan memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.